Shalom saudara, kita masuk Abam episode 293. Dari pertanyaan ini dari doa pagi yang di chat doa pagi. Shalom Pak, kalau kita dosa atau salah, kita di sini sepertinya di bumi maksudnya, salah di bumi, apakah bisa menjadi kudus yang benar Pak? Tuhan perbaiki masalah itu. Nah, kita harus tahu apa itu kudus. Ini orang sering tidak mengerti. Kudus itu rasanya bersih, terus tidak ada noda-noda. Yang namanya kudus itu bukan hanya bersih. Kudus itu bicara mengenai integritas yang tidak terpengaruhi dunia sekitar dan kepekaan mengerti kehendak Allah untuk dilakukan. Ya. Nah, apakah itu mungkin di bumi ini? Justru Tuhan mau kita melakukannya itu di bumi. Kalau di surga ya sudah tidak perlu lagi ada ujian. Pasti semua juga takut. Lalu pasti juga tidak ada pengaruh dunia jahat. Juga pasti ya mengerti kehendak Allah atau berusaha mengerti kehendak Allah. Karena Allah kedahsyatan kemuliaannya meliputi semua makhluk. Nah sekarang di sini waktu Allah seperti tidak ada, kita berbuat apa saja sepertinya aman-aman. Kita menghormati Tuhan nggak? Itu masalahnya. Jadi kalau kita di sini apa bisa kudus Pak? Harus kudus. Karena firman Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Itu di bumi. Dikatakan dalam Korintus, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis. Di bumi. Kamu harus hidup tidak bercela. Itu di bumi. Oke? Puji Tuhan. Pak, bagaimana untuk mengetahui, ini masih orang sama, merasakan kita sedang berinteraksi atau berfantasi? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Orang yang berinteraksi dengan Allah itu memiliki kesaksian dalam batin. Dan itu terbukti, terverifikasi dari pengalaman konkret hidup. Ya. Tetapi memang batas antara interaksi dan fantasi bisa tipis, terutama orang-orang yang sering menekankan emosi. Maaf ya orang-orang karismatik Pentakosta kalau doa menangis. Nggak jelas antara itu betul-betul sedang berinteraksi atau dia sedang meledakkan emosinya. Makanya waktu kita berdoa, kita jangan meledakkan emosi dulu, nanti emosi akan naik sendiri. Kita belajar tulus dulu, tulus berdoa, nanti kita bisa mendapatkan kesaksian batin bahwa kita sedang berinteraksi dengan Allah. Itu getar interaksi dengan Allah itu luar biasa, saudara. Ya, oke. Dan ini juga dibuktikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kehidupan kita setiap hari. Ini pertanyaan dari Yunita. Ya, karena ini bukan hal yang bersifat rahasia, jadi saya bacakan namanya. Begitu Yun, oke. Senang untuk pertanyaanmu yang memberkati dan selamat berjuang untuk bisa mengalami Allah secara real dan mengalami apa itu interaksi. Akhirnya kita bisa membedakan mana fantasi, mana interaksi. Top. Salam Pak Erasto, saya selalu terpancing dengan perkataan suami. Sehingga buat saya terpancing kesal. Artinya perbuatan suami membuat ia kesal. Bila datang berdoa, saya merasakan berdosa sekali. Tak layak menghampiri Tuhan. Suami bila sudah marah suka katakan, percuma kamu berdoa, percuma kamu baca Alkitab. Kan saya sekarang tiap hari ikut doa pagi sama Pak Eras. Apapun yang saya buat selalu bila marah diperkarakan. Kadang saya pikir bagusnya saya pergi biar hidup sendiri-sendiri. Cuma saya kasihan dia Pak Eras. Sama anak-anak juga bilang, juga sama anak-anak, kasihan sama anak-anak juga bilang apa-apa saja bawahnya marah. Seorang istri ingin curhat apa-apa saja jadi takut, ntar dia marah, diungkit. Saya harus lakukan apa Pak Eras? Terima kasih Pak Eras, saya bisa mencurahkan di kesempatan ini. Begini, terus terang ya, ibu ini belum matang jiwanya. Maksud saya belum bisa menguasai diri begitu rupa. Sampai suami menilai demikian itu karena ada gejala atau simptomnya. Tidak mungkin kok tidak ada api kalau ada asap. Tetapi saya mengerti juga ada orang yang mengada-adanya untuk merusak
suasana hati kita atau menyakiti kita. Betul, ada yang begitu. Atau mau mungkit kesalahan kita masa lalu, 50 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, bahkan minggu lalu mungkin ya masih diungkit-ungkit. Jadi sekarang yang ibu lakukan berubah, ya supaya bisa menjadi matang, dewasa, berubah sampai suami tidak berkutik. Dan Alkitab mengatakan suami yang tidak takut akan Allah dikalahkan, ya dibuat bertobat maksudnya oleh perbuatan istri. Aspek yang lain saya salut, ibu orang yang punya belas kasihan. Ini pasti tipe orang yang suka nolong. Ibu ini pasti orang yang murah hati, artinya suka membantu orang, ya. Tapi di lain pihak ibu seorang temperamen, ya, seorang emosional, ya. Kok tahu Bapak tahu ya, Bapak Ibu selidiki diri sendiri dulu, bener nggak yang saya ucapkan, ya. Jadi ibu sekarang mesti berubah sampai mulut suami terkatup dan goal kita dia bertobat, ya. Itu goal kita dia bertobat. Ibu jangan keluar rumah, bisa cerai nanti. Dan kalau cerai, anak-anak tidak akan bisa memiliki bapak seperti dia. Mau bapak manapun tetap bukan bapaknya. Ibu harus tetap di situ. Karena ucapan suami yang mengatakan percuma kamu berdoa, percuma kau baca Alkitab, sebenarnya itu peringatan. Itu koreksi. Dan ibu bersyukur ada yang koreksi begini, mau bayar berapa? Misalnya saya dijati orang, difitnah. Oh, ini mahal, berani bayar berapa saya untuk orang yang mau menyakiti saya? Dengan cara begitu saya belajar mengampuni, mengasihi, mendoakan dengan tulus. Jadi berjuanglah ibu. Dan terakhir saya mau bicara. Ibu orang yang dipilih Tuhan. Percayalah, ibu akan berubah, ibu akan jadi orang yang luar biasa. Sekarang ibu bukan mentah total. Belum matang itu bukan berarti mentah. Mungkin 60, 70, 80, tapi ibu belum 90. Mungkin juga belum 85. Ya, selamat berjuang Bu, ya, jangan terintimidasi oleh suami, ya, oke? Yang penting ibu mencari perkenanan Tuhan, oke? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu seperti apa contohnya Pak Eras? Dari Marta Tilova. Kalau Allah itu hidup, kita mesti punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Saya tanya, Marta, pernah nggak lihat setan? Oh, belum pernah Pak. Pernah nggak dengar suara aneh-aneh di rumah? Oke, pernah nggak dengar orang cerita ketemu hantu atau genderuwo? Kalau saya dalam perjalanan hidup pernah punya pengalaman semacam mistik itu. Ada. Itu membuktikan bahwa kuasa gelap itu ada. Setan itu ada, genderuwo atau apapun namanya itu ada. Oh, itu sudah beberapa kali. Apalagi kalau kita mendoakan orang yang kemasukan setan. Itu ada setan bener, ada maksudnya ada roh jahat gitu. Kalau roh jahat itu ada bisa dialami, masa Tuhan nggak bisa dialami? Kalau orang bisa kerasukan roh jahat, kenapa nggak bisa kerasukan Roh Kudus? Kata kerasukan tidak tepat di sini. Tapi orang mesti bisa mengalami. Mungkin ada orang yang kalau masuk ruangan tertentu jadi bulu kuduknya berdiri begitu. Itu gejala bahwa ada roh-roh jahat ada di situ. Itu fakta. Kalau orang nggak mau percaya terserah. Di dalam satu acara di televisi, beberapa acara itu di Barat ya. Saya lebih percaya Barat lebih objektif ya. Tapi di Indonesia pun acara-acara begitu juga objektif ya. Bagaimana melihat, menganalisa tempat-tempat angker. Lalu ada orang yang kerasukan. Nggak mungkin itu di karang-karang waktu kerasukan karena saya juga sudah sering beberapa kali lihat orang kerasukan. Ada kuasa gelap. Nah kalau acara-acara di luar negeri itu saya percaya lebih yakin itu objektif ya. Tempat-tempat katanya angker tiba-tiba ada yang lempar sesuatu. Yang pernah saya lihat sendiri lempar peso. Loh kok ada peso di sini? Ada pintu dibanting jatuh. Nah, pernah suatu hari saya dengan rombongan datang ke satu tempat bekas apa tuh kalau bekas night club. Oh itu gelap gulita. Satu tempat dulu bekas night club yang terbakar. Kita mau pakai untuk kebaktian. Kita sudah lobby dengan
yang berwenang di situ, yuk kita lihat tempatnya. Kita lihat tempat itu digembok, itu di lantai 5 atau 4. Jadi luas sekali, tapi gelap gulita. Dan maaf ya, bukan ya pernah kebakaran, tapi itu nggak kebakaran, maaf. Jadi orangnya itu pergi, semua barang diangkut, dirusak. Jadi sisanya berantakan, barang-barang nempel itu diangkutin semua. Waduh, dulu kalau masih utuh itu bagus banget kalau dipakai untuk gereja ya. Saya datang ke situ dengan rombongan, mungkin ada berapa ya, mungkin 11 atau 10 atau 9 orang. Gelap gulita. Jadi pakai apa senter atau pakai handphonenya lah. Itu dari arah sana orang lempar. Melempar. Wah, kaget. Tapi karena saya pemimpin, saya tenang dan saya sudah mengerti yang bikin saya tenang. Cuma nakalnya di antara kami bukan dibawa. Ambil batu, balas lempar. Aduh, udah jangan begitu. Jadi yang ikut saya itu, beberapa orang ada yang nakal juga. Ambil batu ganti ngelempar. Sana gelap, itu kan luas sekali itu bekas nightclub itu. Coba yuk kalau tanya saya apa itu. Ayo, barang jatuh enggak, itu orang lempar kok. Roh gelap, kuasa gelap itu ada, bisa dirasakan, dialami. Kenapa Allah tidak bisa? Alami perjumpaan pribadi. Dari perjumpaan pribadi itu, walaupun tidak spektakuler ya, tidak mendengar langsung secara audible, melihat secara visible, kehadirannya dirasakan dalam batin. Itu merubah. Dan itu mesti yang lebih penting daripada melihat Allah secara visible, lihat cahaya lah. Itu nggak penting. Batinmu dijamah Tuhan, engkau berubah. Ya, begitu ya Martha, selamat berjuang ya. Nelson, Pak, perjumpaan itu apa dilambangkan dengan bisa berbahasa roh? Tidak. Bahasa roh itu karunia. Dan maaf ya, banyak bahasa roh yang palsu. Jadi, tidak. Jawabannya tidak. Oke. Kalau kata tidak dianggap terlalu berlebihan, tidak selalu atau tidak mesti begitu. Oke. Apakah kalau kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, kita harus hidup kudus dulu, Pak? Kalau belum kudus, Allah tidak mau menemui kita? Ini pertanyaan bagus ya dari Bartolomeus. Jadi begini, waktu anak kita umur 2-3 tahun, umur setahun apalagi ngompol, kita masih peluk, kita masih sayang, enggak masalah. Orang habis ngompol masih kita cium, ya, cium perutnya lah yang bekas apa namanya, kencingnya ya nggak apa-apa, bisa kok. Tapi kalau umur 40 tahun masih begitu, itu kurang ajar. Jadi Tuhan itu sangat mengerti. Jadi menerima kita apa adanya kita. Tetapi kalau umur rohani kita mestinya sudah berubah, lalu kita nggak berubah, ya tuh, nggak benar. Kalau anak muda usia 15-16 tahun marah lalu banting pintu lalu maki-maki dengan kata-kata kotor, pakai acara saya bunuh kamu, terus kata-kata kotor gitu ya, umur 15 tahun, salah juga itu, tapi kadang-kadang ya masih muda. Bayangkan kalau umur 60 tahun, banting pintu, wah kotor, bunuh. Ini udah umur segini, begini kira-kira gimana? Ya ini Anda pertimbangkan ya. Ya, Anda pertimbangkan. Jadi kalau orang mestinya sudah bisa hidup kudus, artinya segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, tapi tidak, ini Allah tidak bisa hadir dalam hidup orang itu. Menjumpai Tuhan apakah harus menangis kalau berdoa? Erin Samantha, tidak selalu nak, tetapi sering. Kedahsyatan Allah itu membuat kita itu tanpa kita buat-buat itu menangis. Karena hati kita tersentuh. Nah, tapi kalau orang sudah biasa meledakkan emosi, jadi akhirnya dia tidak bisa membedakan antara hadirat Allah dan emosionalitasnya. Ini mengerikan ya, salah gitu. Ada gereja-gereja yang doanya mesti menangis. Lama-lama sakit jiwa dia. Jangan begitu. Ya dulu saya terbawa suasana itu. Kalau nggak nangis kita kayak nggak diurapi. Di mimbar pun kita mau membuat orang supaya nangis pada urapan. Oh Tuhan, jadi mengaruhi orang dengan air mata kita. Wah itu juga
tidak fair, itu tidak tulus namanya. Jadi tidak harus menangis, tetapi sering kita menangis, merasakan hadirat Allah. Dari Erin Samantha. Pak, kalau sudah dibaptis, kalau udah dibaptis selam saat SMP, apa boleh dibaptis selam lagi sekarang? Dari Elizabeth Novita Pais. Tidak perlu, ya tidak perlu. Harus memandang bahwa itu komitmen kita untuk meninggalkan dunia. Kan baptisan itu adalah ikrar komitmen untuk meninggalkan dunia dan hidup seturut dengan kehendak Allah atau mengikut jejak Yesus atau meneladani Yesus. Baptisan itu lambang kematian. Jadi sudah dilakukan waktu SMP. Tetapi kalau kamu merasa tidak sejahtera, kamu telah melewati hari-hari yang jahat, kamu mungkin juga ada yang pindah agama, mau dibaptis, silahkan. Tapi tidak harus. Ya. Tapi kalau kesalahan sampai fatal pindah agama misalnya, saya lebih setuju dari dibaptis ulang. Ya, lambang kematian. Baptisan itu lambang kematian. Bukan sekedar sebuah syarat untuk menjadi jemaat gereja loh. Mbak main-main loh. Meninggalkan dunia. Hidup dengan cara hidup anak Allah. Yang standarnya Tuhan Yesus. Oke. Cukup itu ya. Dari Elizabeth Novita Pais. Salam Bapak, saya mau bertanya bagaimana cara kita supaya saat kita berdoa kita tidak cepat puas. Dan kalau kita sadar bahwa kehampaan dalam doa kita itu karena ada yang salah dalam diri kita. Bagaimana cara supaya kita langsung berbalik dari kesalahan yang ada dalam diri kita. Dari Junardi Sihaloho. Begini, saya kenal nih. Begini, yang pertama kita harus punya tekad dulu. Aku mau mengasihi Tuhan, aku memilih Tuhan, aku mau meninggalkan dunia, aku mau pulang ke surga, aku mau mencintai Tuhan lebih dari siapapun. Itu harus diikrarkan. Bila perlu diucapkan, diledakkan, dibuat membara di hati kita. Tapi taste kita ini masih taste di dunia. Jadi lidah kita tuh flavor ya. Flavornya masih flavor dunia, rasa dunia. Dan itu harus disangkali. Senang melakukan ini, senang melihat itu, senang buat itu. Tapi kita tahu ini membuat saya akan masuk neraka. Tinggalkan memilih Tuhan. Itu bergumul. Itu bergumul. Nah, pergumulan itu harus kita miliki. Dengan demikian nanti lambat laun kehausan kita akan tertuju ke Allah. Kita tidak akan pernah cepat-cepat pengen amin waktu berdoa. Ya. Kita tidak cepat puas, rasanya masih kurang. Ya, kalau saya berdoa sendiri kadang-kadang mau amin masih minta izin Tuhan. Saya merenung, Tuhan aku boleh amin nggak? Masih begitu loh. Kalau Tuhan belum berkenan amin, saya nggak amin. Atau saya nggak tanya, cuma diam. Lalu saya merasa cukup. Atau Tuhan mau bicara, sehingga saya harus perpanjang doanya. Ya, karena ada yang salah dalam diri kita. Oh iya, nanti kalau kita makin dewasa ada salah dalam doa, kita terganggu, ada yang tidak nyaman. Mesti dibereskan dulu kesalahan itu, bukan hanya minta ampun ya, tapi benar-benar berkomitmen tidak mengulangi kesalahan itu. Selamat berjuang. Shalom Pak Pendeta, bagaimana agar pikiran kita dapat fokus saat melakukan doa pagi, tidak memikirkan pekerjaan di rumah atau apapun yang bisa terlintas saat berdoa. Dari Evi Seviana. Sebenarnya belajar fokus doa itu perlu waktu. Jadi bukan hanya doa pagi, waktu makan pun Anda fokus nggak? Belum tentu. Doa cuma 3 menit saja belum tentu fokus loh. Sambil Bapak di surga, ini pedes nggak ya? Atau depan orang, Bapak di surga dilihat orang enggak. Jadi sementara kita ngomong, pikiran kita yang lain. Itu sangat mungkin. Makanya kadang-kadang, bahkan saya sering, waktu saya mau makan, saya nggak berdoa seperti orang. Saya cuma dalam hati, terima kasih Tuhan. Cukup. Tapi kalau orang ngelihat itu, dipikir, wah nggak berdoa nih Pak Eras. Ya, apakah kalau mau setiap kali memasukkan makanan di mulut, kita berdoa? Bedanya kan kalau itu makan banyak. Kalau permen 1, kami bersyukur untuk permen ini. Gue berkati permen ini ya Tuhan. Enggak kan? Langsung. Coba kalau kita makan pisang goreng.
10. Lagi lapar. Wah, saya belum makan nih. Saya belum makan. Lalu teman bilang, ada pisang goreng. Ah, boleh. Langsung tuh, bisa 10. Oke, berlebihan 10. Kalau kecil-kecil, 10. 5, kenyang. Saya nggak makan deh. Saya udah makan lagi, saya udah makan pisang goreng. Tadi nggak berdoa. Gimana tuh? Jadi, gimana? Ya kan? Jadi, doa itu harus belajar fokus. Nah, kalau kita doa, pikiran kita mengembara kemana-mana, gimana Pak? Itu dialami setiap orang. Bahkan anak-anak muda, seperti saya waktu muda, kita doa pikiran-pikiran jorok yang muncul di kepala kita. Waduh, ini kenapa ya? Atau kita kalau doa itu, rasa-rasanya ada orang di belakang kita. Itu kalau malam. Jadi waktu doa gini, waktu kita doa begini, wah ada orang nih. Sampai saya begini, nggak ada kok. Kita tuh diganggu. Baik diganggu oleh lingkungan, oleh pikiran kita sendiri. Kita harus belajar fokus. Dan caranya apa caranya? 1, waktu berdoa kita punya urut-urutan, random, rundownnya ada. Mengucap syukur, minta ampun, menyembah Tuhan, lalu doa syafaat, doa untuk orang lain, doa untuk pribadi, lalu mau menyembah Tuhan lagi, atau mendengar firman. Ada rundown gitu, kita jadi terarah. Saya kira banyak di antara kita yang kalau kebaktian kan ada rundown juga nggak melayang kemana-mana itu, ya kan? 1 rundown. 2, waktu pikiran kita mau mengembara, kita bisa menaklukkan dengan menyembah Tuhan. Aku menyembah-Mu Tuhan. Aku di hadapan-Mu saat ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Atau nyanyi yang kita harus jadikan itu kalimat dialog. Kalau misalnya kita nyanyi gitu. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Kalimat ini akan mendistrak semua yang negatif. Atau kalau kita lagi doa, banyak hal mendistrak pikiran kita. Kita distrak lagi itu an-nasir unsur jahat dengan menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan, yang ada kalimat dialognya. Kalau tidak, kadang-kadang kita masih kacau saja. Kalau tidak begini, kalau cuma haleluya, 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 nggak ada kalimat. Mestinya itu jadi kalimat, haleluya Tuhan. Tapi orang seringkali itu tidak ada unsur dialognya, sehingga sambil berkata haleluya, haleluya. Itu bakso di sana masih buka nggak ya? Haleluya. Lah ini kacau. Isi dengan dialog. Ya. Bersama malaikat di surga. Nyanyi. Ku datang di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyi. Kalimat itu akan mendistrak semua yang negatif, lalu membangun penyembahan. Oke? Begitu ya. Siapa ini? Evi ya. 0812-1802 dan seterusnya. Shalom Pak Pendeta Restu, saya pria umur 52 tahun berjemaat di Rehoboth. Beberapa bulan yang lalu mama kami sudah dipanggil Tuhan. Papa sudah lama dipanggil Tuhan. Saat ini rumah mama tidak ada yang menempati karena anak-anaknya sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri. Sebelum meninggal, mama berpesan supaya rumahnya jangan dijual. Tapi mengingat tidak ada yang menempati dan anak-anaknya ada yang terjerat hutang, akhirnya ada usulan untuk dijual. Yang kami tanyakan, apakah kami akan jadi anak durhaka, mengingat rumah itu tidak boleh dijual. Tapi jika tidak dijual, rumah itu akan rusak dan tidak bisa membantu saudara kami yang saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan terjerat hutang. Mohon petunjuk Pak Erastus. Yang pertama, diusahakan sebisa mungkin tidak dijual. Jadi kalau ada saudara yang butuh uang, saudara itu dibantu. Atau rumah itu mulai dibagi-bagi. Misalnya rumah itu harga 100 misalnya. Nah, anaknya 5, masing-masing dapat 20 ya.
Nah, yang punya duit kasihlah yang 20, kamu udah nggak punya hak atas rumah ini ya. Kasih ke dia. Jangan dijual dulu. Lalu mengingat rumah nggak ditempati lalu diperbaiki. Diperbaiki. Lalu bisa ditempati oleh salah satu keluarga atau dikontrakkan. Kenapa nggak dikaryakan? Itu pertama, diusahakan. Yang kedua, tadi jelas ya, yang tidak punya uang dibantu sama orang yang lain, dan kalau saudara bantu juga nggak usah. Kamu nggak dapat lagi ya 20% ya, itu juga miskin banget kalau tak kita begitu. Kita lebih kasih saja, dia masih punya 20% di situ. Loh kok masih ngitung gitu, itu juga orang pelit itu begitu. Dan orang kayak begini biasanya susah ya, menjadi kekasih Tuhan. Yang kedua, pesan orang tua tidak mutlak, tidak absolut, kecuali pesan Tuhan. Ya. Jadikan sama bangsa muridku, itu pesan yang nggak boleh dikurangi. Tapi kalau cuma soal rumah, kan mama waktu ngomong begitu dalam keterbatasan, dalam pertimbangan manusia yang terbatas, jadi tidak mutlak. Kalau begitu boleh dong Pak. Tadi aku udah ngomong sebisa mungkin tidak. Ini nakal nih. Otaknya bilang, kalau begitu boleh dong Pak. Nggak boleh. Kalau masih ada duit dari saudara-saudara yang lain, kenapa? Karena rumah itu bukan hanya pesan orang tua, kenangan. You ngerti nggak kenangan waktu masih kecil? Itu mahal harganya. Rumah sebagus apapun nggak punya kenangan itu nggak bagus. Anda bisa ngerti nggak kalau pulang ke rumah orang tua, ya, nginep, punya duit bisa di hotel, tapi lebih senang nginep. Kenangan. Apalagi kalau masih ada pohon yang dulu pernah waktu kecil naik-naik. Kenangan. Ya, ada batu besar di pojok halaman, kenangan, pernah duduk di situ nangis digebukin mama sambil makan kacang, nangis, masih inget tuh. Habis dipukuli nangis, mama mendiamkan dengan memberi kacang, tapi tetap nangis. Itu kenangan. Aduh, punya mama ya. Paham nggak? Saudara, saya tidak punya kenangan. Karena banyak rumah udah rata dengan tanah jadi gedung. Ya, kalau masih punya kenangan bagus. Tetapi tidak mutlak, kalau rumah itu akan digusur, ada lalu lingkungannya juga jahat, nah itu boleh mau dijual, tapi nggak mutlak. Oke? Baik. Ini dari itu tadi ya. 0813 7777 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Bagaimana menurut pandangan Pak Eras menurut Alkitab tentang orang yang sudah menikah dan bercerai? Apabila itu lelaki hukumnya bagaimana? Apabila perempuan hukumnya bagaimana? Setelah bercerai satu sama lain, apakah harus hidup tanpa pasangan atau bagaimana? Jika itu perceraian kemauan lelakinya, akibat hukumnya apa? Apabila kemauan perempuannya, akibat hukumannya apa? Ini seminar 3 bulan nggak berhenti. Jawabannya, kalau seminggu sekali. Ya. Jadi saran saya, buka Truth ID, temukan khotbah saya mengenai perceraian. Titik. Kalau saya jawab nanti saya salah. Karena tidak akan lengkap. Oke? Saya kira itu saja. Kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.